Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab wa talibat. Fi hadzal fursati thaminah uridu an ubayyina lakum an jumlatil ismiyah. Jumlatul ismiyah hiya ahadun min iddatil bahthi fi kitabil lughatil arabiyyah fasli thaminah tahtal mawdu' yaumiyatuna. Qabla an abda hadhihi dirasatana ismahuli an u'arifu nafsi. Ismi Ninda Fitriani Dewi, ana min qismi ta'limil lughatil arabiyyah fil jami'ah al-islamiyah al-hukumiyah Sayyid Ali rahmatullah tulungakum. Ayyuhat tullab wa talibat, hayya nabda hadhihi dirasatana bi qira'atil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, ismahuli an ubaddila lughati ila lughatil Indonesia. Sebelum kita membahas mengenai jumlah ismiyah, terlebih dahulu saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita kali ini. Jadi yang pertama yaitu mengetahui pengertian jumlah ismiyah. Kemudian mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan jumlah ismiyah. Dan yang ketiga, mengetahui contoh kalimat jumlah ismiyah dan perbedaannya dengan jumlah fi'liyah. Baiklah, marilah kita simak penjelasan dalam video pembelajaran saya kali ini. Sebelum kita memahami mengenai jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, baiknya kita mengetahui dahulu apa sih yang disebut dengan jumlah itu. Jumlah dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat, sedangkan kalimat adalah gabungan dari beberapa kata. Kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai jumlah ismiyah terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu pengertian jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang diawali dengan isim. Kalian tentunya sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan isim itu. Untuk lebih jelasnya, saya akan membahasnya sedikit. Jadi, isim itu mudahnya disebut dengan kata benda. Sedangkan pengertian isim sendiri adalah kalimah atau kata yang menunjukkan makna mandiri dan tidak disertai dengan pengertian zaman. Jadi saya ulangi sekali lagi, isim itu mudahnya disebut dengan kata benda. Sedangkan pengertian isim sendiri adalah kalimah atau kata yang menunjukkan makna mandiri dan tidak disertai dengan pengertian zaman. Alamat atau tanda yang menunjukkan inilah kalimah isim. Di antaranya yang pertama yaitu isim selalu bertanwin. Contohnya zaitun, qalamun, kursiyun. Ketiganya tersebut merupakan contoh kalimat isim yang bertanda tanwin. Kemudian alamat atau tanda yang kedua yaitu isim selalu beralif lam. Contohnya al-qalamu, al-kursiyu. Jadi alif lam adalah kebalikan dari tanwin. Jika suatu kalimat isim sudah bertanwin, maka tidak boleh beralif lam. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga yaitu berharokat jer, baik karena kemasukan huruf jer, karena idhofah, atau karena berupa sifat. Contoh yang kemasukan huruf jar yaitu dhahabtu ilal madrasati. Lafadz madrasati berharokat jar atau kasroh karena kemasukan huruf jar ila. Kemudian contoh yang idhofah seperti ja'a abdullahi. Abdun merupakan mudhof dan Allahi merupakan mudhof ilaihnya, sehingga berharokat kasroh. Dan sifat
seperti Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz tersebut kemasukan huruf jar bi sehingga mengejarkan kalimah-kalimah setelahnya. Dan sifatnya yaitu berada pada lafaz ar-Rahmani ar-Rahimi. Keduanya sama-sama berharokat jar karena dijarkan oleh huruf jar bi. Kemudian tanda atau alamat yang keempat yaitu dengan nida. Contohnya ya Zaidu, ya Rojulu. Dan tanda yang kelima yaitu musnad ilaih. Contoh Zaidun qaimun. Zaidun sebagai musnad ilaih, sedangkan qaimun merupakan musnadnya. Dan lafaz qara'a salimun. Musnad ilaihnya adalah lafaz salimun dan qara'a adalah musnadnya. Itu tadi adalah penjelasan sedikit mengenai isim. Baiklah, kita akan kembali kepada pembahasan kita mengenai jumlah ismiyah. Kemudian, struktur penyusunan jumlah ismiyah terdiri dari mubtada atau subjek dan khobar atau predikat. Pembahasan selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan jumlah ismiyah. Yang pertama yaitu mubtada harus berbentuk isim ma'rifat dan rafa. Apa itu isim ma'rifat? Jadi yang dimaksud dengan isim ma'rifat adalah setiap isim yang menunjukkan arti tertentu, yakni dikhususkan pada suatu barang tertentu. Contoh, Zaidun, ana, alladhi, al-gulamu, ar-rajulu. Dan beri'rab rafa. Adapun alamat atau tanda i'rab rafa yaitu dhammah, wawu, alif, dan nun. Contoh dari mubtada yang harus berbentuk isim ma'rifat dan rafa yaitu Zaidun qaimun. Lafaz Zaidun berkedudukan sebagai mubtada. Dia berbentuk isim ma'rifat yaitu nama orang atau isim alam dan beri'rab rafa dengan alamat atau tanda dhammah karena merupakan isim mufrad. Kemudian hal penting yang kedua yaitu khobar harus berbentuk isim nakirah dan rafa jika berupa isim. Jika mubtada tadi harus berbentuk isim ma'rifat dan rafa, maka khobar harus berbentuk isim nakirah dan rafa jika berupa isim. Jadi yang dimaksud dengan isim nakirah yaitu setiap isim yang menunjukkan arti umum pada jenisnya, yang tidak dikhususkan kepada suatu barang tertentu. Contoh, rojulun artinya laki-laki, tetapi tidak khusus, melainkan bagi semua orang yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi, hanya menunjukkan laki-laki, tidak laki-laki yang tertentu. Dan beri'rab rafa jika berupa isim. Terdapat redaksi jika berupa isim, karena khobar juga bisa berbentuk selain isim, yakni fi'il, jar majrur, dzaraf, jumlah baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Contohnya yaitu contoh dari khobar yang harus berbentuk isim nakirah dan rafa jika berupa isim yaitu Zaidun qaimun. Lafaz qaimun berkedudukan sebagai khobar yaitu berupa isim karena bertanwin atau isim nakirah dan beri'rab rafa karena berupa lafaz yang mufrad. Kemudian hal penting yang ketiga yaitu khobar harus sealur dengan mubtada dari sisi jenis yaitu mudzakkar dan muannasnya, dan harus sama juga dari sisi jumlah yaitu mufrad, musanna, dan jamaknya. Contoh dari khobar yang harus sealur dengan mubtada dari sisi mudzakkar dan muannasnya yaitu Zaidun qaimun. Keduanya sama-sama mudzakkar.
Sedangkan contoh yang mu'annas yaitu Fatimatu qaimatun. Keduanya sama-sama mu'annas. Sedangkan khobar yang harus sealur dengan mubtada dari sisi jumlah. Yang pertama yaitu mufrad. Contohnya Zaidun qaimun. Keduanya sama-sama lafadz yang mufrad. Zaidani qaimani. Keduanya sama-sama musanna dengan ditandai dengan alif nun, tambahan alif nun pada akhir kalimatnya. Dan lafadz zaiduna qaimuna. Keduanya sama-sama jamak, yaitu ditandai dengan tambahan wawu dan nun pada akhir kalimatnya. Contoh kalimat yang terdapat dalam buku Bahasa Arab kelas 8 semester 2 ini yaitu jumlah ismiyah. Contohnya at-thalibu yartadi malabisal madrasati. At-thalibu di sini berkedudukan sebagai mubtada, yaitu sebagaimana yang menjadi syaratnya mubtada, yaitu dia harus berupa isim ma'rifat dan rofa, yaitu dengan didhammah. Yartadi merupakan khobarnya. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, khobar tidak hanya berupa isim, melainkan juga bisa berupa fi'il, jar, dzaraf, jumlah, dan lain-lain. Sedangkan dalam contoh ini, yartadi merupakan termasuk dalam golongan fi'il. Jadi khobarnya bukan berupa isim melainkan fi'il. Malabisal madrasati berkedudukan sebagai objeknya atau maf'ul. Dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ul. Syarat maf'ul yaitu harus berharokat fathah atau beri'rab nasab. Kemudian jika dibandingkan dengan jumlah fi'liyah, maka kedudukannya dibalik. Tapi jumlah fi'liyah akan saya jelaskan pada materi video pembelajaran selanjutnya. Sekarang kita hanya akan membahasnya sedikit saja. Jadi dalam jumlah fi'liyah yang didahulukan adalah fi'ilnya atau kata kerjanya. Contohnya yaitu yartadi at-thalibu malabisal madrasati. Yartadi di sini merupakan fi'il atau kata kerja, yaitu berupa fi'il mudhari'. At-thalibu berkedudukan sebagai fa'il. Fa'il itu harus berupa isim dan berharokat rofa, berharokat dhammah atau beri'rab rofa. Malabisal madrasati merupakan objek atau maf'ul, sehingga seperti tadi dia harus beri'rab nasab atau berharokat fathah. Kemudian contoh yang kedua yaitu Ahmad ya'malul wajibal manzili. Ahmad di sini berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian ya'malu berkedudukan sebagai khobar, sebagaimana yang contoh yang nomor pertama, khobarnya yaitu berupa fi'il. Al-wajibal manzili merupakan objek atau maf'ulnya, sehingga al-wajibah dibaca nasab atau fathah. Sedangkan dalam jumlah fi'liyah kedudukannya dibalik. Ya'malu atau kata kerjanya itu didahulukan, sehingga contohnya adalah ya'malu Ahmad al-wajibal manzili. Ya'malu merupakan kalimah fi'il, sehingga dalam jumlah fi'liyah yang didahulukan adalah kalimah fi'ilnya. Ahmad merupakan fa'il dan al-wajibal manzili merupakan maf'ulnya. Kemudian contoh yang ketiga yaitu al-ustadzatu tu'allimul lughatal arabiyyati. Jadi al-ustadzu di sini berkedudukan sebagai mubtada, yaitu berupa ism ma'rifat dan berharokat
dhammah atau beri'rab rafa. Tu'allimu merupakan khobar yang berupa khobar jumlah, khobar ghairu mufrad, yaitu berupa fi'il. Al-lughatul arabiyyah merupakan maf'ulnya atau objek, sehingga i'rabnya nasab. Sedangkan dalam jumlah fi'liyahnya menjadi tu'allimul ustadzatu al-lughatal arabiyyati. Tu'allimu merupakan fi'ilnya, sedangkan al-ustadzatu merupakan fa'ilnya, dan al-lughatal arabiyyati merupakan maf'ulnya. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan mengenai video pembelajaran kali ini tentang jumlah ismiyah, yaitu jenis kalimat itu dibagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah strukturnya yaitu terdiri dari mubtada atau subjek dan khobar atau predikat. Syarat dari mubtada yaitu harus berupa isim ma'rifat dan rafa, sedangkan syarat dari khobar atau predikat harus berupa isim nakirah, rafa, dan bersesuaian dengan mubtada. Sedangkan dalam jumlah fi'liyah strukturnya yaitu terdiri dari fi'il atau predikat dan fa'il atau subjek. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kafa minni wa idza wajadtum minni al-khotoya atlubul afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.